Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Eka Yulianti, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelaikan bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis studi kelaikan bisnis pada KVBTW. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya, Tasya Fariza dengan NIM 003. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang dapat tidak hanya suatu proyek bisnis, biasanya merupakan proyek bisnis investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang lebih luas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah atau lembaga non-profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif. Proyek bisnis yang diteliti bisa berbentuk proyek bisnis raksasa. Semakin besar proyek bisnis yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi. Dampak ini bisa berupa dampak ekonomis, bisa juga yang bersifat sosial. Karena itu ada yang melengkapi studi kelayakan ini dengan analisa yang disebut analisa manfaat dan pengorbanan, termasuk di dalamnya semua manfaat dan pengorbanan sosial. Dengan demikian, pada umumnya suatu studi kelayakan proyek bisnis akan menyangkut 3 aspek, yaitu manfaat ekonomi finansial, nasional, dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Untuk rumusan yang pertama, bagaimana aspek pasar dan pemasaran KVBTW. Yang kedua, bagaimana aspek teknis KVBTW. Yang ketiga, ada bagaimana aspek manajemen KVBTW. Dan yang terakhir ada bagaimana aspek keuangan KVBTW. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama untuk menganalisa aspek pemasaran dan pemasaran KVBTW. Yang kedua untuk mengetahui aspek teknis KVBTW. Dan yang ketiga untuk mengetahui aspek manajemen KVBTW. Dan yang terakhir untuk mengetahui aspek keuangan KVBTW. Perkenalkan, saya Adira Nilam Ayu Anjani dengan NIM 511-201-045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Dalam menjalankan suatu bisnis, aspek pertama yang akan kita jalankan adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek tersebut terdapat beberapa pemasaran. Di antaranya pertama ada produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam produk kita mengenal ada strategi produk, harga, place, dan promotion. Nah, dalam strategi produk itu kita mengenal ada merek dagang KVBTW, pengemasan produk, kualitas produk, dan pelayanan yang diberikan. Nah, yang pertama ada penentuan logo. Logo yang akan kami buat adalah logo dengan warna putih dan hitam, dan ada tulisan BTW di tengah-tengahnya, lalu dengan moto hidangan dengan cinta, layanan dengan senyuman. Selanjutnya ada menciptakan merek. Pada awalnya kami menjalankan usaha tersebut di Unicom Bandung. Nah, setelah adanya COVID itu kami memutuskan untuk berhenti menjalankan bisnis tersebut dan memulai bisnis tersebut itu pada tahun 2022 di tempat yang berbeda, yaitu di Unjani, Cimahi, Jawa Barat. Nah, selanjutnya adalah menciptakan kemasan. Kemasan yang digunakan adalah paper lunchbox. Lalu berikutnya ada keputusan label. Keputusan label atau produk yang ditawarkan adalah ayam tulang lunak. Berikutnya ada price atau harga, adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atau diserahkan dan dapat dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Harga yang digunakan oleh KVBTW itu adalah status quo pricing. Berikutnya ada place atau saluran distribusi yang ditetapkan oleh KVBTW, itu yang mudah dijangkau oleh pelanggan, seperti dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan perumahan, kosan, dan kampus. Berikutnya ada promosi. Promosi itu sebagai kegiatan dari marketing mix, di mana perusahaan melakukan proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Nah, promosi ini dalam rangka meningkatkan penjualan. Di antaranya seperti promosi penjualan dengan adanya diskon dan kupon. Berikutnya ada analisis SWOT.
Analisis SWOT ini memberikan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, peluang atau opportunities, dan kelemahan atau threat dalam suatu spekulasi bisnis. Nah, adapun analisis SWOT dalam Cafe BTW ini, yang pertama, strength atau kekuatannya itu terdiri dari pelayanan yang cepat, tempatnya yang luas, salah satu produk yang best sellernya adalah ayam tulang lunak, lalu desain interior Cafe BTW yang estetik, dan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Adapun weakness atau kelemahannya adalah kurangnya pengembangan promosi, kurangnya pengolahan digitalisasi marketing, lahan parkir yang sempit, tidak memiliki SOP yang jelas, dan sulitnya menemukan supplier yang terpercaya. Adapun opportunity atau peluangnya adalah UMKM BTW itu memanfaatkan platform e-commerce dan aplikasi seluler untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu tempat yang luas dan memiliki rooftop dimanfaatkan pemilik usaha untuk menarik konsumen. Lalu mengikuti tren makanan populer seperti ayam tulang lunak, dan Cafe BTW itu memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan. Berikutnya ada threats atau ancaman. Jadi kenaikan harga bahan baku yang bisa menyebabkan produk itu berdampak pada harga si produk tersebut. Lalu banyaknya pesaing yang menawarkan harga dengan rendah. Lalu banyaknya pesaing yang menawarkan produk dengan tampilan dan branding yang lebih menarik. Lalu ketergantungan pada pihak ketiga seperti distributor atau mitra bisnis dapat memunculkan risiko jika ada masalah dalam kemitraan tersebut. Lalu ada kecukupan modal kerja atau kekurangan modal kerja menjadi ancaman serius bagi Cafe BTW. Selanjutnya ada masalah manajemen atau masalah internal seperti manajemen yang lemah, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, atau perencanaan strategis yang buruk yang menyebabkan ancaman yang serius. Selanjutnya ada analisis segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi itu adalah aktivitas membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Di antaranya ada geografi. Jadi wilayah konsumen yang kita segmentasikan adalah mereka yang tinggal di kota Cimahi, Jawa Barat. Lalu demografisnya, konsumen yang disegmentasikan adalah mereka yang berusia mulai dari 6 tahun sampai di atas 60 tahun. Lalu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Berikutnya psikografisnya adalah Cafe BTW mengsegmentasikan kelas sosial menengah ke atas. Lalu behaviornya adalah manfaatnya dicari adalah kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi. Adapun targetingnya yang dimaksudkan di mana perusahaan itu memutuskan beberapa banyak dan segmen pasar mana yang akan dibidik. Nah, evaluasi segmen pasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen. Ya, yang pertama ada demografi. Jadi masyarakat Cimahi semakin sadar perkembangan teknologi sehingga pemilih Cafe BTW dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu struktural segmen dari segi profitabilitas dari demografi sendiri. Jadi Cafe BTW itu berpotensi mendapatkan profit lebih tinggi karena masyarakat Cimahi dan karena adanya mahasiswa tadi. Lalu yang berikutnya ada positioning. Jadi positioning itu adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar terbenak dalam pikiran konsumen, di mana terdiri atas dasar atribut. Jadi Cafe BTW itu menggunakan desain interior yang bernuansa hitam dan putih tadi dengan tujuan berkesan dan elegan. Lalu kesempatan pengguna. Jadi Cafe BTW itu karena letaknya itu dekat dengan dekat dengan perumahan, kos-kosan, dan kampus juga. Jadi memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencari makanan. Lalu ada juga menawarkan wifi yang cepat, stok kontak yang banyak, dan area yang nyaman bagi para konsumen. Lalu kita juga bikin tempatnya itu senyaman mungkin gitu dengan adanya tadi rooftop. Lalu selanjutnya ada kelas pengguna. Jadi Cafe BTW itu menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang ditetapkan untuk kalangan kelas sosial menengah ke atas. Berikutnya langsung menghadapi pesaing. Jadi Cafe BTW itu memiliki beberapa pesaing, diantaranya ada Milk Bar yang dapat memposisikan dirinya sebagai kafe dengan pilihan terbanyak. Lalu menawarkan menu yang lebih beragam dan menawarkan kualitas pelayanan yang lebih baik daripada pesaing di sekitarnya. Selanjutnya ada kelas produk. Jadi Cafe BTW itu menawarkan menu yang terjangkau dan ramah pelajar, dapat memposisikan diri sebagai kafe mahasiswa untuk menarik pelanggan dari kalangan mahasiswa dengan anggaran yang terbatas. Nah, berdasarkan uraian positioning, maka tagline yang digunakan untuk Cafe BTW adalah elegan dalam hitam, lezat dalam setiap sajian.
Terima kasih. Baik, selanjutnya ada aspek teknis yang akan dijelaskan oleh saya, Adelia Fitriani Agustin dengan NIM 013. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek bisnis tersebut selesai dibangun. Berdasarkan analisa ini dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya. Pelaksanaan dari evaluasi aspek ini seringkali tidak dapat memberikan suatu keputusan yang baku atau dengan kata lain masih tersedia berbagai alternatif jawaban. Karenanya sangat perlu diperhatikan beberapa pengalaman pada proyek bisnis lain yang serupa di lokasi lain yang menggunakan teknologi sejenis di tempat lain ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan akhir. Setidaknya memperhatikan pengalaman di tempat lain ini tidak dapat begitu susah ditinggalkan. Selanjutnya ada lokasi proyek bisnis. Yang pertama ini ada ketersediaan bahan mentah. Salah satu bahan mentah yang dibutuhkan KPBTW ini yaitu ayam, karena menjadi menu bestseller dari UMKM ini, yaitu ayam tulang lunak. Selanjutnya ada letak pasar yang dituju. Letak lokasi KPBTW ini sangat strategis dan dekat dengan pinggir jalan, membuat daya beli konsumen cukup baik. Selanjutnya ada suplai tenaga kerja. KPBTW menggunakan tenaga kerja terlatih yang memiliki pengalaman di bidangnya seperti koki atau juru masak dan bagian kasir yang sekaligus mengurus bagian pembukuan. Ada juga yang tidak terlatihnya seperti kayak waiters, tukang bersih-bersih, ataupun tukang cuci piring. Selanjutnya ada fasilitas transportasi. Lokasi KPBTW cukup dekat dengan sumber bahan mentah yang dibutuhkan, sehingga jika bahan mentah yang dibutuhkan sedikit, pelaku UMKM dapat membelinya menggunakan kendaraan bermotor karena letaknya yang tidak begitu jauh. Selanjutnya ada hukum dan peraturan yang berlaku. KPBTW sudah memiliki surat izin tempat usaha yang digunakan sebagai dokumen identitas mengenai usaha-usaha. Lokasi usaha yang layak pakai dalam menjalankan bisnis. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya masalah sengketa. Selanjutnya ada rencana masa depan perusahaan. KPBTW berencana untuk memperluas dan menata ulang area parkir sehingga memudahkan bagi konsumen untuk mengaksesnya. Selanjutnya di sini ada skala operasi. Yang pertama ini ada batasan permintaan yang telah diketahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share untuk UMKM BTW. Yang kedua ada tersedianya kapasitas mesin-mesin, dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknis dan kapasitas ekonomis. Selanjutnya ada jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses produksi. Yang ketiga, kemampuan finansial dan manajemen UMKM BTW itu sangat penting. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teknologi dan equipment. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. KPBTW memiliki infrastruktur teknologi yang mencakup akses internet yang stabil, pasokan listrik yang memadai, dan perangkat komunikasi yang baik. Dengan memiliki akses internet yang andal, mereka dapat berhubungan dengan pelanggan dan pasar online, meningkatkan jangkauan bisnis, dan menjalankan operasi e-commerce. Selanjutnya ada perangkat keras atau hardware. KPBTW dilengkapi dengan teknologi perangkat keras atau hardware yang mencakup beberapa elemen penting seperti komputer untuk mencatat kebutuhan dan ketersediaan menu, mesin kasir untuk merekam transaksi penjualan, dan mini printer untuk mencetak struk pembayaran. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. KPBTW telah mengadopsi perangkat lunak untuk mencatat pesanan pelanggan secara efisien dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Selanjutnya ada sistem informasi. KPBTW telah mengimplementasikan sistem informasi yang terdiri dari dua komponen penting, yakni yang pertama ada sistem manajemen basis data atau DBMS dan sistem IRP. Selanjutnya ada layout. Berikut layout dari KPBTW. Baik, saya Bella Amanda Wulandari dengan NIM 011 akan menjelaskan terkait aspek manajemen dan organisasi. Sebelumnya telah dijelaskan terkait aspek-aspek apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Sekarang adalah terkait aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan layak atau tidak.
Aspek manajemen dan organisasi ini membantu untuk mencapai tujuan perusahaan agar tercapai, karena tujuan perusahaan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini tergambar dalam fungsi-fungsi manajemen, diantaranya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau implementing, pengawasan atau controlling. Fungsi perencanaan adalah proses menentukan kira-kiranya kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, menentukan tenaga pelaksananya, dan bagaimana pelaksanaannya. Lalu ada fungsi pengorganisasian, di mana kegiatan-kegiatan yang sama ini akan dikelompokkan oleh pelaku usaha untuk lebih mempermudah lagi dan menentukan apakah kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya ini sama atau tidak. Lalu ada tahap pelaksanaan atau activating. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap di mana para pelaku usaha atau manajer menentukan sekiranya apakah tenaga pelaksana tersebut sesuai dengan perencanaannya. Lalu yang terakhir adalah tahap fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Selanjutnya adalah terkait analisis planning, organizing, activating, dan controlling yang akan diterapkan oleh UMKM BTW. Tahap planning ini salah satu contohnya adalah jenis kegiatan yaitu membuat konten di media sosial sebagai bentuk dari strategi promosi, definisi pekerjaan dan tujuan, seperti membuat potongan harga atau diskon atau voucher pada pembelian di hari tertentu dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen sehingga mau melakukan pembelian. Lalu pelaksanaannya adalah tenaga kerja bagian pelayanan, di mana peralatan yang digunakan adalah aplikasi editing berupa PR, Photoshop, lalu ada juga Canva dan kamera. Sedangkan pelaksanaan kegiatannya itu minggu pertama di bulan Oktober tahun 2023. Selanjutnya ada organizing, di mana nanti akan dijelaskan terkait struktur organisasinya. Yang paling atas adalah owner, yaitu Pak Angga, yang membawahi restoran manager. Lalu restoran manager membawahi sekretaris, dan sekretaris ini membawahi 3 bagian, yaitu kepala bagian keuangan, kepala bagian personalia, dan kepala bagian dapur, di mana 3 kepala bagian tersebut membawahi masing-masing pegawainya. Activating adalah pelaksanaan dalam menjalankan KPBTW yang dimulai dari melakukan perencanaan awal. Perencanaan awal ini yaitu merencanakan konsep dan visi KPBTW, membuat rencana bisnis seperti proyeksi keuangan, strategi pemasaran, dan analisa pasar, lalu memilih lokasi yang strategis. Lalu ada juga tahap dalam melakukan perizinan dan izin usaha. KPBTW ini sudah lulus izin usahanya, lalu melakukan fungsi controlling. Fungsi controlling merupakan pengawasan dalam menjalankan sebuah KPBTW adalah kunci untuk menjaga operasi KP berjalan dengan lancar, memastikan kualitas layanan, dan memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Manajemen tim yaitu melakukan, memilih, dan melatih stafnya dengan baik, dan memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya menetapkan jadwal kerja yang efisien dan memastikan bahwa ada cukup staf yang melayani pelanggan pada saat-saat jam sibuk. Lalu melakukan pengawasan kualitas produk, di mana pelaksana harus memastikan semua makanan dan minuman yang akan disajikan sesuai dengan standar KPBTW, memonitor kualitas bahan baku, dan mengevaluasi secara berkala, dan melakukan pengujian rasa. Lalu ada tahap kebersihan dan sanitasi, yaitu memastikan KPBTW tetap bersih dan rapi setiap saat. Lalu dalam tahap persediaan, yaitu mengolah persediaan dengan cermat untuk menghindari kekurangan atau pemborosan bahan. Dan ada layanan pelanggan, di mana memastikan pelanggan dilayani dengan ramah dan profesional, menanggapi segala keluhan konsumennya. Lalu ada aspek organisasi. Aspek organisasi ini ada aspek organisasi secara statis, di mana dalam perencanaan untuk tugas dan tanggung jawab karyawan belum ada perencanaan yang khusus maupun pada perencanaan yang memiliki SOP, sehingga yang diutamakan adalah kejujuran serta etos kerja yang baik, seperti membuka jam kerja mulai dari pukul 10 sampai jam 11 malam, dan dari jam 6 sampai jam 10 melakukan persiapan untuk membuka KP, melakukan persiapan untuk operasional kerja oleh karyawan. Lalu ada organisasi secara dinamis, di mana melakukan kerjasama dan pencapaian tujuan dilakukan oleh owner berupa pengawasan langsung, karena owner pun ikut membantu dalam operasional kerja. Lalu ada organisasi secara formal yang dilakukan oleh owner, restoran manager, sekretaris, kepala bagian dapur, kepala bagian personalia, dan kepala bagian keuangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam struktur organisasi. Selanjutnya mengenai aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ada kebutuhan dana untuk aktif kapital, kebutuhan dana untuk modal kerja, sumber pendanaan, dan juga metode penilaian investasi. Di sini ada
pembelian aktivitas tetap, di mana terdapat pembelian bangunan, pembelian peralatan, dan juga inventaris restoran. Untuk pembelian bangunan sebesar 250 juta, lalu untuk pembelian peralatan sebesar 3.489.000, serta inventaris restoran sebesar 2.650.000, sehingga investasi yang dibutuhkan untuk bisnis kafe BTW ini sebesar 253.909.000. Dengan dana yang tersedia, kami ada dua sumber pendanaan. Yang pertama modal sendiri dan juga dana pinjaman. Dengan modal sendiri sebesar 70% dari total investasi, yaitu sebesar 177.736.300, dan dana pinjaman sebesar 76.172.700, dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15% dari total investasi, yaitu sebesar 38.086.350. Lalu selanjutnya mengenai biaya operasional. Biaya ini diperuntukkan untuk yang pertama kepala bagian dapur yaitu chef, lalu kepala bagian personalia yaitu kebersihan, keamanan, dan juga pelayanan, serta kepala bagian keuangan yaitu ada purchasing dan juga kasir. Selanjutnya yaitu untuk biaya pembelian bahan baku utama, di sini kami menggunakan ayam sebanyak 180 ekor dengan total biaya 6.530.000 dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya biaya pembelian bahan baku penunjang sebesar 6.946.500, serta biaya overhead pabrik yang dipergunakan untuk listrik sebesar 200.000 selama per bulan. Lalu untuk biaya penyusutan aktivitas tetap sebesar 100.000. Nah, di sini yaitu biaya penyusunan aktiva tetap sebesar 30.106.667 selama 1 tahun. Untuk proyeksi biaya operasional per bulan, yaitu ringkasannya ada sebagai berikut, dengan total sebesar 52.083.167. Oke. Baik, selanjutnya mengenai hasil perhitungan estimasi pendapatan, yaitu ada per hari sebesar 2.083.000 sekian, per minggunya sebesar 14.583.000 sekian, dan per bulannya sebesar 58.333.000, sehingga total pendapatan yang akan kami dapatkan selama 1 tahun sebesar 700 juta. Lalu selanjutnya itu proyeksi pendapatan dari tahun 2022 hingga 2026 dengan total estimasi pendapatan sebesar 4.666.666.666 rupiah. Selanjutnya proyeksi cash flow dari usaha Cafe BTW ini menghasilkan pada tahun 2022 menghasilkan cash flow sebesar 419.294.047 rupiah. Lalu pada tahun 2023 cash flow sebesar 498.307.083 rupiah. Lalu untuk tahun 2024 sebesar 497.014.726 rupiah. Lalu untuk tahun 2025 sebesar 535.401.715 rupiah. Lalu untuk tahun 2026 sebesar 573.452.10 rupiah. Lalu masuk kepada metode penilaian investasi. Di sini yang pertama ada payback period. Payback period pada bisnis cafe BTW ini selama 3,48 tahun. Lalu untuk net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Dan analisis kelayakan investasi dengan metode ini dapat dilihat dari tabel ringkasan penilaian investasi yang sebelumnya. Lalu berdasarkan tabel perhitungan tersebut, dengan tingkat return yang diharapkan sebesar 15%, maka jumlah investasi dari tahun 2022 hingga 2026 menghasilkan NPF sebesar 142.934.572 rupiah. Yang berarti net present value ini bersifat positif. Hal ini berarti bahwa investasi usaha BTW menguntungkan dan dapat dikatakan layak. Selanjutnya, di sini ada profitability index dengan nilai yaitu sebesar 1,557, yang artinya bahwa PI ini lebih besar daripada 0, yang berarti PI di usaha Cafe BTW ini dapat dikatakan layak.
Lalu selanjutnya adalah internal rate of return. Kami menggunakan diskon faktor sebesar 34% dengan IRR sebesar 33,57%. Selanjutnya yaitu net benefit cost ratio atau biasa yang disebut dengan NBCR. NBCR ini perbandingan antara jumlah BI dan juga jumlah CI. Dan NBCR pada kafe BTW ini sebesar 10,47 dan dapat dikatakan layak apabila dari perhitungan tersebut NBCR lebih dari 1. Selanjutnya merupakan ringkasan dari metode penilaian investasi. Yang pertama, berdasarkan tabel tersebut, payback period menunjukkan bahwa hasil investasi akan kembali jika usaha telah berjalan sebesar 3,48 tahun, sedangkan perusahaan mengharapkan uang investasi kembali setelah 5 tahun usaha dijalankan. Lalu selanjutnya NPF yang dijalankan adalah positif, yaitu sebesar 142.934.572 rupiah dan dapat dikatakan layak karena NPF ini bersifat positif. Nah, lalu selanjutnya profitability index juga menunjukkan bahwa angka lebih dari 1, yaitu 1,56. Lalu IRR yang dihasilkan adalah sebesar 33,57%, sedangkan tingkat return yang diharapkan perusahaan adalah sebesar 15%. Selain itu, dapat dilihat dari NBCR bernilai 10,47, yaitu lebih dari 1, maka investasi dapat dikatakan layak. Maka dari itu, dari sisi aspek keuangan, seluruh indikator memenuhi kriteria, maka dapat dikatakan layak. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Untuk dampak ekonomi Cafe BTW, yang pertama penciptaan lapangan pekerjaan. Cafe BTW memperkerjakan sejumlah masyarakat yang berada di wilayah sekitar untuk bekerja sebagai juru masak, waiters, dan beberapa petugas kebersihan. Maka dari itu dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Yang selanjutnya ada stimulasi ekonomi lokal. Cafe BTW membeli bahan mentah dan keperluan dari pemasok lokal yang berada di wilayah terdekat seperti ayam untuk bahan utama serta kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada pajak dan kontribusi keuangan. Cafe BTW memberikan kontribusi pada penerimaan pajak, pendapatan usaha, dan pajak penjualan. Selanjutnya ada menyediakan lahan usaha bagi UMKM. Jadi Cafe BTW menyewakan booth untuk pedagang-pedagang untuk bisa menjual produknya di kafe. Dengan demikian Cafe BTW dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan komersial, meningkatkan daya tarik pelanggan, serta memberikan kesempatan pada pedagang lokal. Selanjutnya ada dampak sosial Cafe BTW. Untuk dampak positif, yang pertama pemberdayaan komunitas lokal. Jadi Cafe BTW ini dapat menjadi titik pusat komunitas dan memberikan tempat untuk memperkuat jaringan sosial yang membangun rasa kepemilikan dan identitas komunitas. Yang kedua, inovasi dan diversifikasi produk. Cafe BTW dapat menjadi tempat inovasi dalam menyajikan dan menciptakan keunikan menu yang akan ditawarkan sehingga terdapat daya tarik untuk menarik pelanggan baru serta menciptakan diferensial pasar. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup atau life balance. Dengan adanya Cafe BTW menyediakan ruang untuk santai maupun bekerja oleh warga sekitar. Hal ini memberikan warga lokal tempat untuk bersosialisasi dan bersantai. Selanjutnya, memberikan kontribusi pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran Cafe BTW dalam menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat memudahkan mereka yang sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk memasak. Baik, selanjutnya dampak negatifnya yang pertama munculnya perilaku lifestyle yang kurang etis seperti minuman-minuman keras dan perilaku asusila yang berpotensi merusak moral dan kepercayaan masyarakat sekitar. Jika hal tersebut terjadi, maka Cafe BTW terancam ditutup. Yang kedua, Cafe BTW yang terlalu ramai atau terletak di area pemukiman bisa menyebabkan gangguan bagi penduduk sekitar. Seperti kebisingan yang berlebihan atau masalah parkir. Yang ketiga, lokasi Cafe BTW yang berada di sisi jalan raya dapat menimbulkan peningkatan sampah
di luar area kafe yang membuat pengunjung kafe BTW merasa terganggu. Yang selanjutnya menimbulkan persaingan usaha lokal, meningkatkan risiko gentrifikasi dan mengakibatkan penutupan bisnis kecil lainnya. Yang selanjutnya mendorong budaya konsumsi yang berlebihan atau pemborosan bisa memengaruhi perilaku konsumtif masyarakat, terutama dalam hal minuman dan makanan yang dianggap tren atau populer. Selanjutnya dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada konsumen. Makanan yang terlalu pedas atau yang diolah secara tidak higienis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada konsumen. Penyakit yang mungkin timbul diantaranya adalah masalah pencernaan, serangan jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konsumsi berkontribusi pada masalah obesitas dan kesehatan yang buruk. Makanan yang disajikan di kafe BTW yaitu ayam tulang lunak. Menu makanan tersebut cenderung digoreng dan biasanya memiliki kandungan kalori dan lemak yang tinggi. Mengkonsumsi makanan seperti ini secara teratur dapat memperburuk kondisi kesehatan dan menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari studi kelayakan bisnis kafe BTW, yaitu studi kelayakan bisnis digunakan sebagai ukuran bagaimana menguntungkan tidaknya suatu proyek bisnis. Menguntungkan tidaknya suatu proyek bisnis tidak dipandang hanya dari aspek finansial perusahaan, tetapi juga dari aspek yang lebih luas seperti ekonomi negara dan sosial. Pentingnya investasi merupakan penanaman sumber daya untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Laporan studi kelayakan bisnis tersebut bisa berbeda intensitasnya tergantung pada dana yang tertanam. Ketidakpastian, taksiran, dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi proyek bisnis tersebut. Sedangkan pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan adalah pihak investor sendiri, para kreditur atau bank, dan pemerintah. Dan untuk saran kafe BTW, kafe BTW perlu memfokuskan strategi pemasaran mereka pada pemahaman pelanggan, memperkuat identitas merek, mengadopsi strategi pemasaran digital, meningkatkan promosi, dan mengelola biaya produksi secara kompetitif. Mereka juga dapat diversifikasi menu dan fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pemanfaatan saluran distribusi digital, kemitraan, dan pengembangan SOP yang jelas penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Pemantauan segmen pasar, evaluasi berkala, dan penguatan kehadiran digital juga diperlukan untuk menjaga daya saing. Dengan langkah ini, UMKM BTW atau kafe BTW dapat memenangkan hati pelanggan dalam pasar yang dinamis. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.